Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Meneladani Sifat Positif Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Yang pertama, Kiai Khalil Al-Bangkalani akan dibacakan oleh saya sendiri, dan sifat teladan yang Kiai Khalil Bangkalan akan dibacakan oleh Arman. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan Kiai Khalil Al-Bangkalani. Muhammad Khalil atau biasa dipanggil Kiai Khalil Bangkalan lahir pada tahun 1920 Masehi dan wafat pada tahun 1925. Beliau ialah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu perangkat Islam seperti Nahu dan Sorob sebelum berangkat ke Mekah. Beliau pertama kali belajar pada ayahnya, Kiai Abdul Latif, lalu belajar kitab Awamil, gurunya Imriti Sulam Al-Kafina, dan kitab-kitab lainnya kepada Kiai Kofar, iparnya. Kemudian beliau melanjutkan belajar pada beberapa kiai di Madura, yaitu Tuan Guru Dauh atau Bujuk Dauh dari desa Majilah, Bangkalan, Tuan Guru Agung atau Bujuk Agung, dan beberapa lainnya sebelum berangkat ke Jawa. Ketika berada di Jawa, beliau belajar kepada Kiai Muhammad Nur selama 3 tahun di pesantren Langitan, Tuban, Kiai Asyik di pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, Kiai Arif di pesantren Darussalam, Kebon Candi, Pasuruan, dan Kiai Nur Hasan di pesantren Sidogiri, Pasuruan, dan Kiai Abdul Basar di Banyuwangi. Setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke Mekah. Beliau belajar ilmu qiraah sab'ah sesampainya di Mekah. Di sana beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Khatib dari Juma, Syekh Muhammad Khatib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan Syekh Adi Rabbini. Kiai Khalil pun menikah dengan seorang putri dari Raja Ludrapati setelah kembali dari Mekah, dan beliau akhirnya mengembuskan nafas pada tahun 1920. Selama hidup beliau telah menuliskan beberapa kitab, yaitu Al-Matan Asy-Syarif, As-Silah fil Bayan An-Nikah, Sa'dah Ad-Daraini fil As-Salati ala An-Nabiyyi As-Saqalaini, dan beberapa karya lainnya. Dua teladan dari Kiai Khalil Bangkalan akan dibawakan atau disampaikan oleh kawan di sebelah saya, yakni Arman Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Dua teladan dari Kiai Khalil Bangkalan. A. Pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kiai Khalil ialah seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Hal ini terbukti saat di Jawa. Khalil tak pernah membebani orang tua atau pengasuhnya, Nyai Maryam. Beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon kelapa ketika belajar di kota Banyuwangi, dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiah Ibnu Malik untuk diperjual belikan ketika belajar di Mekah. Setengah dari hasil penjualannya diamankan kepada guru-gurunya. Setelah pulang dari Mekah, Kiai Khalil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan mengulangi ilmu yang telah didalaminya selama belasan tahun. Beliau pun menikahi putri seorang kerabat Adipati, Raden Ludrapati, yang pernah tertarik menjadikannya menantu. Setelah itu, beliau pun berdakwah dan berhasil membangun beberapa masjid, pesantren, dan kapal Sarimuna yang telah diwariskan kepada cucu-cucunya. Pembangunan masjid, pesantren, dan kapal tersebut memiliki pesan simbolik bahwa kegiatan dakwah harus beriringan dengan ekonomi yang baik. B. Ketulusan dalam beramal. Ketika ada sepasang suami istri yang ingin berkunjung menemui Kiai Khalil, tetapi mereka hanya memiliki bentol atau ubi-ubian talas untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba di kediaman Pak Kiai, Kiai Khalil pun menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian menghantarkan bawahnya, dan Kiai Khalil menerima dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin makan bentol." Lantas Kiai Khalil meminta kaula pembantu dalam bahasa Jawa untuk memasaknya. Kiai Khalil pun makan dengan lahap di hadapan suami istri yang belum diizinkan pulang tersebut. Pasangan suami istri itu pun senang melihat Kiai Khalil menikmati oleh-oleh sederhana yang dibawanya. Setelah kejadian itu, sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk kembali lagi dengan membawa
bentol lebih banyak lagi. Bentol. Tapi sampainya di kediaman Kiai Khalil tidak memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Bahkan oleh bentolan di bawah mereka ditolak dan diminta untuk membawanya pulang kembali. Dalam perjalanan pulang, keduanya terus berpikir tentang kejadian tersebut. Dalam kedua kejadian ini, Kiai Khalil menyadari bahwa pasangan suami istri berkunjung pertama kali dengan ketulusan ingin memuliakan ilmu dan ulama. Sedangkan dalam kunjungan kedua, mereka datang untuk memuaskan Kiai dan ingin mendapat perhatian dan pujian dari Kiai Khalil. Sekian dan saya terima kasih. Yang B, biografi Kiai Hasyim Asy'ari akan dibawakan oleh saudara kami yakni Muhammad Amir Kalaf. Bismillah. Kiai Hasyim Asy'ari. Datu biografi Kiai Hasyim Asy'ari Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Fattah bin Maulana Ishaq atau kerap dipanggil dengan Kiai Hasyim, dilahirkan pada tanggal 2 Zulqa'dah 1287 Februari atau 1817 di desa Kendang, Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir di pesantren milik kakeknya dari pihak ibu, yaitu Kiai Usman yang didirikan pada akhir abad ke-19. Beliau adalah anak ketiga dari pasangan Halimah yang sudah sampai pada Brawijaya dan Ahmad Asy'ari yang istrinya sampai pada Joko Tingkir Warisono. Sejak kecil tanda-tanda ketegasan dan ketokohan terlihat pada beliau. Seperti pada umur ke-13, beliau beralih menjadi guru pengganti di pesantren untuk mengajar santri-santri yang tidak sedikit yang lebih tua. Pada umur ke-15, beliau mulia pergi menuntut ilmu ke berbagai pesantren di Jawa dan Madura. Dimulai dengan pesantren Wonokoyo, Probolinggo, pesantren Langitan, Tuban, pesantren Gidis, Semarang dan Kedemangan, Bangkalan. Di kota Bangkalan, beliau diasuh oleh ulama yang terkenal di Madura, yaitu Kiai Khalil atau sering dipanggil Kiai Khalil Bangkalan. Setelah di pesantren Kedemangan, beliau berpindah lagi pada tahun 1891 ke pesantren Siwalan. Sidoarjo dalam asuhan Kiai Ya'qub, beliau menikah saat berumur 21 tahun dengan Khadijah putri Kiai Ya'qub. Setelah menikah, beliau dan istrinya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beliau kembali setelah 7 bulan di sana, yaitu saat istri dan anaknya yang baru berumur 2 bulan Abdullah meninggal dunia. Pada tahun 1803, beliau pergi ke Mekah lagi dan menetap di sana selama 7 tahun di sana. Beliau berguru pada Syekh Mahfuz Termas, Syekh Mahmud Khotib Al-Minakabawi, Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Dagistani, Syekh Syar'ah, Syekh Al-Alama Hamid Al-Darstani. Pada tahun 1899, beliau pulang ke tanah air dengan mengajar di pesantren milik kakeknya. Lalu beliau mengajar di Kemuning, yang merupakan kediaman mertuanya, kemudian mendirikan sebuah pesantren yang sering disebut sebagai Kiai ternama saja. Melainkan sebagai petani dan pedagang yang sukses, pesantren yang beliau asuh, beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan meninggalkan beberapa putri, yaitu Hana, Khairiyah, Aisyah, Ummu, Abdul Haq, Abdul Wahid, Abdul Khaliq, Abdul Karim, Ubaidillah, Mahrurah, Muhammad Yusuf, Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Ya'qub. Beliau juga meninggalkan tulisan pemahaman keilmuannya pada beberapa kitab, yaitu At-Tabi'ah fi An-Nahyi, Aqaid Al-Risalah Al-Jamaah, Tamiz Al-Haf min Batil, dan Manasik Sugra. Dan hanya ini saya sampaikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dua teladannya dari Kiai Hasyim Asy'ari akan dibawakan oleh saudara kami Muhammad Rasul. Waktu yang tepat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Asy'ari ini bertanya kepada Kiai Khalil gurunya. Suatu hari Kiai Khalil ini bersedih dan Kiai Hasyim Asy'ari ini membaringkan diri untuk bertanya kepada Kiai Khalil. Apa kata beliau? Wahai Kiai Khalil, kenapa Anda bersedih? Maka beliau pun menjawab, beliau ini kehilangan cincin istrinya, yang mana cincinnya itu jatuh di WC. Setelah melihat kesedihan di wajah gurunya itu, Kiai Hasyim pun menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di WC. Dengan penuh kesungguhan dan ketabahan dan keikhlasan, akhirnya Kiai Hasyim pun menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya gurunya ini, yakni Kiai Khalil, atas keberhasilan Kiai Hasyim tersebut. Dan dari sejak itulah beliau ini, Kiai Hasyim dan Kiai Khalil ini menjadi sangat dekat. Yang kedua, berkhidmat kepada negara dan kesatuan Republik Indonesia. Kiai Hasyim adalah seseorang yang memberikan fatwa bahwa India Belanda adalah Darussalam karena memberi kebebasan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam, seperti saat Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa. Yang ketiga, jihad. Beliau ini jihad pada tanggal 17 September 1945. Fatwa tersebut mengumumkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kewajiban agama, yang mana di sini tercantum ada 5. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri, bukan hanya dalam soal ekonomi dan politik, tetapi juga dalam kebudayaan dan pengetahuan. Yang kedua, pendidikan karakter pesantren mengajak anak-anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak-anak bangsa Nusantara, apapun sukunya, latar belakangnya, dan agamanya. Dan yang ketiga, pengetahuan diabadikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa dan bangsa. Itu sebabnya pesantrennya mengajarkan berbagai jenis kebudayaan Nusantara yang akan menjadi alat perekat, pertahanan, dan mobilisasi segenap kekuatan bangsa ini. Dan ada pun yang keempat, yakni orang-orang pesantren juga mengajarkan anak-anak bangsa ini cara menghadapi dan bersiasat dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan orang-orang Eropa atau negeri Amerika yang berniat menguasai wilayah di Asia Tenggara. Yang kelima, orang-orang pesantren juga mengajukan kepada anak-anak bangsa ini untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi sumber daya negeri ini. Melanjutkan sobat saudara kami Subahat. Aku dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang biografi dari Kiai Ahmad Dahlan. Ahmad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Anak keempat dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Sejak kecil beliau sudah terlihat sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Beliau mampu mempelajari dan memahami kitab yang diajarkan di pesantren secara mandiri. Beliau dapat menjelaskan materi yang dipelajarinya dengan rinci sehingga orang yang mendengar penjelasannya mudah untuk mengerti dan memahaminya. Beliau juga sudah mampu membaca Al-Quran dengan tajwidnya pada umur 8 tahun. Pada tahun 1883, setelah cukup menguasai pengetahuan agama, beliau berangkat ke Mekah selama 5 tahun. Di sana beliau mengkaji kitab-kitab tauhid karangan Syekh Muhammad Abdul, tafsir Juz Amma karangan Syekh Muhammad Abdul, Kanzul Ulum dan Dairatul Ma'arif karangan Farid Wajdi, Fil Al-Bid'ah karangan Ibnu Taimiyah,
Tafsir Al-Manar karangan Sayyid Rashid Ridha, majalah Al-Urwah Al-Wasqa, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang sering beliau kaji menjelang kepulangannya. Beliau menemui Imam Syafi'i Zaid Bakri Syatad untuk mengubah nama dari Muhammad Darwis mendapatkan nama baru Haji Ahmad Dahlan. Setelah kembali ke tanah air, beliau kembali menuntut ilmu dan belajar ilmu fikih dan nahwu kepada kakak iparnya, yaitu Haji Muhammad Saleh bin dan Kiai Haji Muhsin. Ilmu falak kepada ilmu Raden Haji Dahlan, hadis kepada Kiai Mahmud dan Syekh Ayyad, ilmu qiraah kepada Syekh Amin dan Bakri Sato. Ilmu bisa atau racun binatang kepada Syekh Hasan. Beliau juga belajar kepada Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Muhammad Nur Wadana Wijose Woyo dan Syekh Ahmad Jamil Jambet. Pada tahun 1903, beliau dan anaknya Muhammad Sirot berangkat ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Beliau kembali ke Mekah untuk memperdalam pengetahuan agama. Di sana beliau belajar secara langsung dari ulama-ulama Indonesia di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Mahmud Termas, Kiai Mahtaram dari Banyumas, dan Kiai Asy'ari dari Bawean. Selama di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bersahabat karib dengan Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fatih dan Mas Kumambang. Terima kasih. Yang kedua, teladan dari Kiai Ahmad Dahlan akan disampaikan oleh saudara kami Fendi Ramadhani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan teladan dari Kiai Ahmad Dahlan. Pertama, yakni menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Kiai Ahmad Dahlan dalam menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera menekankan pada bentuk-bentuk pelayanan. Hal ini terlihat pada beberapa sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan penerbit. Pernah jemaah bertanya kepada beliau, kenapa Kiai membahas surah Al-Ma'un dilakukan berulang-ulang? Beliau menjawab, saya tidak akan berhenti menyampaikan surah itu sebelum kamu semua terjun ke masyarakat mencari orang-orang yang perlu ditolong. Bentuk-bentuk pelayanan di sini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan, sosial, dan keagamaan. Yang pertama, di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Islam harus diperbarui dengan metode dan sistem pendidikan yang lebih baik. Model pembelajaran slogan dan bandongan yang selama ini diterapkan di pesantren perlu diganti dengan model pembelajaran klasikal, sehingga sasaran dan tujuan kegiatan pembelajaran lebih terarah dan terukur. Yang kedua, di bidang sosial, beliau berkonsentrasi pada 4 hal, yaitu mewujudkan bidang pendidikan dan pengajaran sehingga bisa membangun gedung universitas, mengembangkan agama Islam dengan jalan dakwah dengan membangun langgar, masjid dan madrasah pendakwah di daerah untuk tempat pengajian dan ibadah, pembangunan rumah sakit untuk menolong masyarakat yang menderita sakit, membangun rumah miskin dan rumah yatim, dan menyiarkan agama Islam dengan mengedarkan lembaran majalah dan buku secara gratis atau dengan langganan. Yang ketiga, di bidang keagamaan, beliau berusaha keras untuk menghilangkan
sebab dua alasan, yaitu berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa, dan tujuan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan menurut kehidupan. Hal tersebut juga akan mengurangi kebodohan universal. Dalam implementasinya, beliau pernah mengingatkan bahwa setiap orang butuh agama untuk menerangi kehidupan dan membawa kepada kebenaran. Setiap orang juga harus mencari pengetahuan baru tanpa membedakan asal pengetahuannya dari kelompok mana untuk menghilangkan kebodohan universal, dan setiap orang harus mengamalkan pengetahuan yang sudah dipahami agar tidak membiarkan pengetahuan terbuang atau hanya ada pada pikiran mereka semata. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 4 atau kelompok saya. Mungkin ada pertanyaan dari para audien, kami persilakan. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, yaitu halaman 37 tentang Kiai Khalil Al-Bangkalani. Kiai Khalil Al-Bangkalani itu menuntut ilmu, dan jenjang ilmu itu mulai dari umur berapa? Silahkan dijawab. Mungkin pertanyaan Ahmad Taufik bisa dijawab oleh para audien yang lain yang bisa. Kakak bisa, Ya, kami bisa. karena tidak tahu ya, tanya kepada moderator. Oke, kan tidak tahu. Oke. Makanya saya bertanya kepada antum-antum semua ini, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk umur Kiai Khalil Bangkalan yang beliau belajar pada umur berapa itu kami kurang tahu, karena di buku kurang dijelaskan. Tapi beliau mulai belajar itu pada saat belia atau saat masih anak-anak, umurnya kurang tahu. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu perangkat Islam, nahwu dan sorof dari sejak kecil. Yang beliau pertama kali belajar itu pada ayat Kiai Abdul Latif. Dan beliau, kesimpulannya, beliau itu belajar pada usia belia, masih anak-anak. Kalau umurnya saya kurang tahu. Sekian dari saya. Ya. Mungkin Ahmad Taufik puas atau ada sanggahan dari jawaban kami? Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu bertanya umurnya, bukan masanya. Jadi masanya itu anak-anak itu sudah saya baca. Saya kan bertanya umurnya. Dan sekian, apa yang bisa dijawab? Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Taufik. Tadi itu kan Jami sudah menjelaskan bahwasanya di sini tidak menjelaskan umurnya, Habib. Tidak menjelaskan umurnya dari berapa tahun beliau menuntut ilmu, ya. Memang dari bukunya itu tidak jelaskan, ya. Jadi jangan ditanya lagi kalau memang udah nggak ada. Pada intinya beliau ini menuntut ilmu itu dari sejak kecil, ya. Dan beliau ini cerdas dan dari kecil sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Pada intinya di sini nggak ada tergantung dari umur berapa beliau menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Menambah dari pertanyaan Taufik yang sudah dijawab oleh saudara kami yang menggunakan bahasa belia, ya kan? Waktu beliau sudah menuntut ilmu. Nah, kira-kira waktu belia atau umur yang masih beliau itu, kira-kira umur beliau itu seperti apa gitu? Yang itu apakah umur 3 tahun, apakah umur 6 tahun, yang dikatakan belia sekarang? Mungkin pertanyaan dari saudara Abdul Muiz ini kurang saya tahu, kurang saya pelajari. Mungkin saya akan serahkan kepada pembimbing yang akan menjawab. Sekian. 3.
Mungkin ada pertanyaan lain dari para audiens. Saya. Yo dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkenaan dengan Kiai Khalil Bangkalan. Di teladan sifatnya Kiai Khalil Bangkalan. Salah satunya itu ketulusan dalam beramal. Di sini ada sebuah cerita tentang pasangan suami istri itu. Suami istri itu datang pertama kali, Kiai Khalil menerimanya dengan sangat ramah. Terus ketika datang kedua kalinya dengan membawa bentol yang sangat banyak, Kiai Khalil itu menolak seorang suami istri itu. Karena alasan beliau, mereka datang itu hanya untuk memuaskan hatinya Kiai Khalil Bangkalan itu. Pertanyaan saya, Kiai Khalil ini kan yang kita kenal adalah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan. Saya ingin tanyakan, apakah ada alasan lain dari menolak tamu tadi itu? Yang kita ketahui di hadis itu kan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifah. Siapapun orang yang beriman kepada Allah, mangkana yu'minu billahi wal akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tamu ataupun tetangga. Jadi apakah ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi? Padahal yang kita ketahui Khalil Bangkalan itu seorang ulama cerdas. Tuh. Jadi dari saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada alasan lain dari itu? Yang kedua, apakah tidak bertentangan dengan hadis Nabi? Tolong jelaskan oleh sang moderator. Ya, dari saudara Walis mempunyai dua pertanyaan. Apakah ada alasan lain untuk Kiai Khalil tersebut mengapa tidak menerima bentol dari siswa tersebut? Dan pertanyaan kedua, apakah tidak bertentangan dengan hadis maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yukrim dhaifah? Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Alasan yang bisa saya berikan adalah bahwa kunjungan yang kedua itu, si suami istri hanya ingin Kiai Khalil itu senang dengan mereka. Oke, saya lanjutkan dari pertanyaan yang pertama. Jawaban oleh situ bahwasanya alasan kenapa beliau menolak yang kedua kalinya dari betul-betul yang dibawa oleh suami istri tersebut, alasannya yang pertama itu kenapa diterima oleh Kiai Khalil, ya karena beliau ini, Kiai Khalil ini beranggapan bahwasanya sang suami istri ini datang yang pertama kali itu hanya untuk memuliakan guru ulama atau untuk memuliakan ilmu. Dan yang kedua kalinya, yang datang kedua kalinya itu, beliau beranggapan ini bukan untuk memuliakan ilmu dan ulama lagi, tetapi hanya datang untuk memuaskan si kiai ini. Jadi alasan kenapa Kiai Khalil itu menolak dari yang kedua kalinya itu karena beliau beranggapan sang suami istri datang ini hanya untuk memuaskan kiai, bukan untuk memuliakan ilmu dan ulama. Terima kasih. Disambung oleh untuk pertanyaan kedua, apakah tidak bertentangan dengan hadis maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yukrim dhaifah? Dalam cerita ini menurut saya tidak bertentangan, karena Kiai Khalil itu hanya ingin melihat ketulusan hati si suami istri tersebut, yang mana mereka memberikan bekal-bekal itu apakah secara ikhlas atau ingin memuliakan tamu. Karena beliau dalam cerita ini beliau tolak dengan baik-baik pemberian si suami itu. Beliau tetap memuliakan tamu sebagaimana mestinya. Menurut saya ini tidak bertentangan dengan hadis maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sekian dari saya. Saya masih belum puas. Untuk pertanyaan saya yang pertama, dari jawaban kalian berdua itu udah nampak kalau kalian berdua itu baru baca cerita itu. Cerita itu jawaban kalian berdua itu alasannya karena untuk
untuk memuaskan hati Kiai. Itu alasan pertama itu. Makanya pertanyaan saya, apakah ada alasan dari selain itu? Kok malah jawaban itu yang dijawab? Yang kedua tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Kok bisa tidak bertentangan? Padahal di sini Kiai Holil ini menolak, tidak ada bahasa menolak dengan secara halus. Meskipun menolak dengan secara halus, itu tidak dikategorikan memuliakan. Mungkin nanti kalau saya susul pertanyaan, mungkin Anda tidak bisa menjawab lagi. Bagaimana ukuran untuk memuliakan tetangga? Nah, intinya jawab dulu pertanyaan saya yang kedua itu. Apa alasan selain dari memuaskan hati Kiai dari penolakan si suami istri itu? Yang kedua, jawab dengan sedetail-detailnya tentang hadis Nabi tadi itu, bertentangan atau tidak gitu. Saya kembalikan lagi kepada sang moderator.